Oke, jadi intinya adalah surat itu berisi keprihatinan ya, dan menyarankan agar Pak Jokowi mengundurkan diri. Kalau sudah tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu. Sebaiknya mundur. Itu langkah terbaik dan terhormat. Menurut Bung Ruslan mampu masih? Saya anggap sudah tidak mampu. Oke. Artinya begini, di Republik ini kita yang menjadi sebuah keprihatinan atau catatan khusus. Ya. Bahwa kita sudah tidak menemukan lagi yang namanya kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Untuk refresh itu, surat Bung Ruslan apa isinya? Keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Ya. Kemudian saya melihat Pak Jokowi tidak seperti itu, tidak meniru zamannya Pak Harto. Ya. Pak Harto itu menghindari pertumpahan darah anak bangsa. Ya. Dalam kondisi tekanan, menghindari terjadi pertumpahan darah, beliau mengumumkan untuk mengundurkan diri. Nah, di eranya Pak Jokowi tidak kita melihat seperti itu. Oke, jadi intinya adalah surat itu berisi keprihatinan ya. Dan menyarankan agar Pak Jokowi mengundurkan diri. Kalau sudah tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu. Sebaiknya mundur. Itu langkah terbaik dan terhormat. Menurut Bung Ruslan mampu masih? Saya anggap sudah tidak mampu. Oke, nggak apa-apa kan, namanya pendapat kan, subjektif ya kan. Oke, jadi karena dianggap sudah tidak mampu, itu adalah hak warga negara untuk menyampaikan itu. Kan dilindungi oleh undang-undang. Kebebasan berpendapat itu. Tidak hanya undang-undang dasar juga. Lebih tinggi dari undang-undang ya. Oke, jadi dianggap berlebih-lebihan, tidak lengkap ya. Nggak tahu juga tidak lengkapnya di mana, berlebihannya di mana. Padahal itu adalah statement, adalah opini. Ya kan? Setelah mencermati kondisi bangsa, jawabannya adalah mundur karena Anda sudah tidak mampu. Oke, itu udah memori ya. Dan waktu itu posisi memang sudah dipaksa untuk berhenti ya dari dinas atas kejadian sebelumnya. Jadi sahabat daerah sekalian, kalau mau tahu sejarah Bung Ruslan Buton ini, jangan lupa ikutin podcast sebelumnya. Itu lengkap di situ ya. Masa diulangi lagi di sini kan nggak mungkin. Karena saya mengundang Bung Ruslan selain untuk konfirmasi yang 7 bulan itu juga ya tentu saya ingin ya kegiatan-kegiatan setelah ini, dan kan kita ada lagi gonjang-ganjing sedikit ya TNI gitu-gitu ya. Tentu kan punya concern ya kan. Wah, ini ada Ruslan Buton, saya disuap untuk lepaskan TKA Cina ilegal. Ini loh kapten yang sempat heboh minta Jokowi mundur. Tapi tentu saya tidak akan ceritakan lagi. Dan banyak yang nontonnya, Bung Ruslan ya. Mudah-mudahan ini juga banyak ditonton oleh sobat RH sekalian. Bung Ruslan Buton, ini yang bergabung lumayan lah, sudah 483 orang ya. Bung Ruslan, 7 bulan Anda menganggap sia-sia saja untuk banding dan kasasi. Saya kok miris jadinya. Sia-sia itu dalam pengertian Anda tidak akan mendapatkan keadilan. Atau sudahlah, Anda sudah dihukum 7 bulan, Anda merasa bersalah, ya 7 bulan sudah selesai, atau gimana? Artinya, harus jelas dong, sia-sianya di mana. Tuduhan pasal yang disangkakan saja itu sudah di luar akal sehat. Nah, sekarang mereka paksakan seperti itu, dan saya harus dijatuhi atau diputuskan 7 bulan. Terus saya harus mencari keadilan. Di mana saya mendapatkan keadilan? Nggak akan mungkin ketemu saya keadilannya, karena hal yang itu aja udah nggak masuk akal gitu loh. Ya justru biasanya saya dapat kusir sedikit ya. Kan biasanya kalau nggak masuk akal kan Anda bisa banding.
Justru karena tidak masuk akal lah Anda banding atau nanti kasasi? Atau nggak yakin ya? Jadi begini, sistem peradilan yang sering kita dengarkan bahwa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Nah ini pun saya rasakan. Karena semua sistem ini, ya semuanya satu sumber. Nah, semua satu sumber sehingga saya berpikir kalau untuk mendapatkan keadilan suatu hal yang sangat sulit, saya mengejarnya sampai dimanapun. Kenapa? Saya sudah buktikan pada saat kembali ke belakang lagi. Iya. Dari putusan pengadilan militer di Ambon, kemudian saya banding Surabaya, menguatkan. Iya. Kemudian dari hasil banding ke kasasi 20 hari hasilnya sudah keluar dan itu pun menguatkan. Menguatkan pemberhentian Anda. Betul. Oke. Nah, artinya saya bilang bahwa kalau sudah sudah direkomendasikan seperti itu, karena memang ada kaitan dengan saya tangkap TKA Cina itu yang saya ceritakan. Iya. Memang udah sulit. Dan di sini pun sama, saya merasakan tidak akan mungkin saya mendapatkan keadilan. Dia saya anggap buang-buang waktu, buang-buang energi. Kalau boleh tahu Jumhur akhirnya banding nggak? Iya, Jumhur Hidayat. Kalau saya tidak salah, beliau banding kalau nggak salah. Banding ya, walaupun beliau kan sama posisinya seperti Bung Ruslan kan. Betul. Oke. Setelah bebas apa kegiatan sekarang Bung Ruslan? Saya kemarin kan ada organisasi tuh pakai wing gitu. Ini organisasi Ekstrimatra. Iya. Ekstrimatra itu adalah mantan tentara 3 angkatan. Oke, Trimatra ya. Trimatra. Iya. Matra darat, laut dan udara. Iya. Ini simbolnya seperti ini. Iya. Pengertian X itu seperti Anda sendiri yang sudah diberhentikan secara paksa. Oke, bukan dia bersalah atau tidak. Bukan pensiun ya. Ya, betul. Saya dengar isu-isu ini Anda juga mau turun untuk demo tanggal 11 nanti. Begini, seperti yang pernah saya bikin tulisan, bahkan sekarang sudah ramai lagi tulisan saya. Saya baca di media itu banyak sekali bermunculan. Apa yang saya tulis itu ternyata terjadi sekarang. Oke. Saya banyak sekali mendapatkan seperti itu. Tulisan apa? Tulisan surat terbuka saya. Oke, iya. Dimunculkan lagi sekarang. Saya kok penasaran nih surat terbukanya apa isinya. nanti bisa dilihat. Bisa dilihat. Oke. Terkait dengan himbauan mahasiswa, ini adalah saya anggap sebuah panggilan jiwa anak bangsa. Mereka baru melek dengan keadaan bangsa yang kondisinya seperti sekarang. Tidak ada lagi di mana yang kita harus bisa percaya. Mereka terpanggil dan mengajak seluruh elemen bangsa. Nah, kita bagian daripada elemen bangsa kalau sudah tidak ikut. Sementara ini adalah hal yang baik. Kenapa tidak? Ya, tadi kan dikatakan mereka akan menuntut paling tidak 3 hal. Tapi ini masih wacana mereka. 1, tolak penundaan pemilu. Atau tolak perpanjangan masa jabatan. Atau tolak 3 periode, itu satu paket. Kedua adalah turunkan harga bahan pokok. Ya, termasuk minyak goreng ya kan. Solar. Kemudian yang solar juga ya, ibu-ibu langka minyak goreng, bapak-bapak langka solar. Kemudian yang ketiga itu adalah serangan kepada negara, serangan negara kepada rakyat, seperti misalnya penersangkaan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang dia sebutkan tadi. Apa yang menjadi concern atau perhatian dari Bung Ruslan dengan organisasinya dalam kaitan dengan rencana mahasiswa itu? Artinya begini, di Republik ini kita yang menjadi sebuah keperhatian atau catatan khusus, bahwa kita sudah tidak menemukan lagi yang namanya kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sampai separah itu ya? Di mana sekarang kita bisa mendapatkan kejujuran? Di mana kita mendapatkan kebenaran dan keadilan? Semuanya hanya atas nama casingnya saja. Jujur, benar, dan adil. Tetapi pelaksanaannya lip service ya, the king of lip service dulu kan. Ini memprihatinkan. Jadi turun itu dengan semua anggota. Kira-kira berapa anggota yang bakal turun? Saya tidak perlu sampaikan di sini. Artinya sebagai anak bangsa yang sifatnya nanti memungkinkan untuk hadir. Tapi Bung Ruslan pasti hadir, insya Allah. Artinya kan jangan sampai saya juga bagian anak bangsa. Jangan sampai setelah podcast ini tiba-tiba ditanya, mana nih
Bro Ruslan nggak ada. Kan nanti ngomong aja katanya ya kan. Insyaallah.